Pak Jokowi itu makannya sedikit gitu. Jadi kalau saya diajak beliau terbang. Selamat pagi, Jess. Aku pakai batik nih. Batik keren. Cinta Indonesia dong. Oh. Ya, kamu kalau butuh batik, kalau kamu di Kudus, di Jawa Tengah, di Kudus itu di kota saya, di Kudus itu ada yang namanya Pasar Kliwon. Itu mainan saya tuh, Jess, Pasar Kliwon, Jess. Saya mesti videonya Pak Jokowi ya. Bukan video Pak Jokowi, tapi pidatonya Pak Prabowo tentang Pak Jokowi. Nanti kamu dengerin baik-baik. Aku ngomong batik dulu. Nah, kamu kalau ke Pasar Kliwon, ya, di Pasar Kliwon Blok C itu ada toko batik Indra. Itu toko grosir itu. Toko grosir yang punya namanya Bu Iin. Nah, Bu Iin itu setia banget mengkonsumsi racikan Makcin. Ya, itu Bu Iin. Boleh mampir ke Bu Iin, cerita-cerita nanti beliau sehat, berat badannya stabil dan kemudian sembuh dari semua masalah yang selama ini beliau hadapi. Saya kemarin sampai diundang ke rumahnya, disangoni anggur. Bu Iin namanya. Itu batik Indra. Kalau tempatnya di Blok C. Di Blok C berapa ya itu saya lupa itu ya. Kamu kalau berjalan ke arah kafe yang apa itu, yang ada di belakang itu, dari depan Jalan Jenderal Sudirman, terus kemudian belok kanan itu ya, belok kanan, terus kemudian muter ke tempat sampahnya yang paling belakang itu ada tanjakan naik mobil itu. Nah, pas persis di turunan mobil itu ada jalan masuk ke dua. Nah, itu tempatnya dia. Itu Blok C itu, Batik Indra. Nah, Jess, apa yang saya mau sampaikan ini, kenapa saya menggunakan batik ini, persis dengan apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua dengan video yang saya state ini. Coba kamu dengerin video yang saya state ya, yang pidatonya Pak Prabowo yang berhubungan dengan spill kegiatannya Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi mau pergi berkunjung ke menjalankan tugas negara menuju ke daerah di seluruh Indonesia, beliau selalu mengajak menteri-menterinya. Nah, setiap kali menterinya diajak, ketakutan. Makanya menterinya mendahului atau nyusul dengan pesawat yang berbeda. Nah, Pak Prabowo mengungkapkan itu. Nah, salah satu kata-katanya Pak Prabowo ini adalah soal masalah makan. Nah, itulah sebabnya kamu kalau betul-betul rakyat Indonesia 10 tahun terakhir kamu melihat kehidupannya Pak Jokowi, hampir tidak pernah ada kata sakit yang diucapkan, yang diumumkan, yang masuk ke media dan dimanapun. Tetapi kamu bisa melihat kegiatannya Pak Jokowi, mau belusuan, mau mengunjungi wilayah manapun, kemanapun dia pergi, ya, mau tengah malam, itu menteri-menterinya kewalahan. Tapi kenapa Pak Jokowi bisa fit seperti itu? Jawabannya seperti yang saya ngomong. Jawabannya seperti yang selalu dan setiap saat saya membuat VT saya ngomong. Ya, apa itu? Sedikit makan kamu akan menjadi lebih sehat. Sedikit makan kamu akan menjadi lebih sehat. Saya berpikir Pak Jokowi mengerti rahasia ini dari semenjak dia kecil. Saya mengetahui rahasia ini dari 5 tahun yang lalu, sehingga saya mempraktekannya dan saya belakangan menemukan videonya Pak Prabowo ini. Waduh, itu luar biasa. Ditambah lagi setelah pensiun atau dulu ketika menjadi presiden ya, saya melihat Pak Jokowi itu dibuatkan jamu oleh chefnya. Dia minum pakai gelas yang kaleng itu ya, gelas kampung yang saya juga punya itu, gelas kampung yang batik gitu ya, yang warna merah, biru gitu ya. Nah, ini saya juga punya gelasnya putih ini. Apa itu? Racikan Makcin. Ini yang membuat, jamu itulah yang membuat orang bisa tahan untuk terus bekerja dengan sedikit makan. Dan alhasil yang dinikmati sehat walafiat. Sedikit makan itu
kamu sedang menyetujui kebutuhan tubuhmu. Karena tubuh itu punya siklus yang betul-betul membuat kamu fit, sehat, dan kamu jauh daripada ranjang termahal di muka bumi. Nah, semalam saya membuat VT kan saya tunjukkan. Saya ada di Purwakarta, ketemu sama satu keluarga, berbicara panjang lebar sampai tutup restorannya. Begitu kami keluar, tutup restorannya, cepat-cepat kami diusir. Ya, begitu. Nah, beliau katakan 3 bulan 3 bulan ya Neng ya. 3 bulan di rumah sakit menghabiskan uang sekian miliar. 3 hari di rumah sakit menghabiskan sekian ratus juta. Kamu bayangin, kerjamu 20 tahun sia-sia. Hanya gara-gara kamu memanjakan lidahmu, bukan memanjakan kebutuhan tubuhmu. Makanya saya selalu katakan, sedikit makan, kamu akan menjadi lebih dan sangat sehat. Nah, yang kedua statement saya, sampai ada kaosnya kan, kamu tahu kan, saya bagi-bagi kaos bulan Agustus kemarin itu. Ya, yang kedua adalah kolesterol yang tinggi, gula darah yang rendah, itu modal umur panjang. Kan selalu saya katakan itu. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, bangun tidur minumannya racikan Makcin. Nih, kamu bisa dapat di keranjang kuning, yaitu keranjang belanja yang ada di profil. Nih, kamu klik buletan, kemudian ada keranjang belanja di sini, kamu klik, nah di situ. Nah, kebutuhan suplemen juga kamu bisa beli di situ. Nih, racikan Makcin. Ini racikan Yusu. Ini untuk semua, laki sama perempuan. Tapi campuran elemennya sudah diperbaiki untuk ke yang sekarang ini. Tambah jos pasti ya. Nah, ini khusus untuk emak-emak wanita yang berhubungan dengan masa-masa belasan tahun yang menuju ke menstruasi, yang sakit sampai ngelilit, sampai guling-guling. Nah, ini kan kamu laki-laki tidak pernah tahu, tapi wanita mengalami itu. Karena menstruasi pertama, awal-awal menstruasi atau setelah menstruasi. Nah, ini racikan Yusu ada di keranjang belanja juga. Kamu klik di profil, kemudian ada keranjang belanja. Atau kalau tidak hubungi, nanti ada nama Vira di situ. Nah, untuk persiapan mama yang mau menuju ke menopause, nah ini racikan Yusu. Ya, tapi pagi bangun tidur, biasakan kamu tidak sarapan, minum racikan Makcin. Ini pagi bangun tidur, minum racikan Makcin. Pak, selain racikan Makcin, Pak, saya tidak mau beli. Ya tidak apa-apa. Kamu mau tidak minum jamu gendong? Boleh minum jamu gendong, boleh. Itu bagus banget. Ya, minum jamu gendong. Tapi kan minum jamu gendong, kamu milih temulawak, temu giring, kunyit asam, dan pasti lebih mahal daripada ini. Nah, tinggal milih, itu kan pilihan. Saya hanya memberikan jalan keluar. Kalau ini 10.000 satu sasetnya, bisa diseduh 2 kali. Bahkan dibawa untuk pergi ke kantor, bisa diseduh 3 kali. Kalau saya diseduh bisa berapa kali tuh? Bisa 2 kali, 3 kali saya seduh sampai habis warnanya. 1 hari itu 1 saset. Nah, kalau ini diminumnya siang. Nah, pagi tidak sarapan, karena sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Nah, minumnya racikan ini. Kenapa? Karena ini mengandung mikronutrisi untuk kebutuhan tubuhmu. Nah, jam 10-nya boleh makan telur. Mau 2 butir kah? Mau 3 butir kah? Mau 4 butir kah? Cemilan 10 11-nya buang, JS. Itu tidak kepake, itu JS. Buat apa kamu menghabiskan duitmu dan memanjakan mulutmu yang itu tersimpan menjadi bom waktu, tidak ada gunanya. Jam 10 minum makan telur 2 butir, 3 butir, jam 1 sampai jam 7 malam. Nah, itu kamu brutal boleh dah. Jam 1 sampai jam 7 itu kamu boleh makan apa saja, tidak ada yang larang selama lambungmu kuat. Jam 1 sampai jam 7. Nah, malam harinya no meal, tidak makan. Pak, kalau jam 1 sampai jam 7 tidak makan, Pak, terus makannya malam hari, tidak apa-apa, itu kan sama aja 24 jam kamu makan cuma 1 kali, tidak ada masalah. Saya juga melakukan itu. Jadi saya pagi tidak sarapan, jam 7 makan atau jam 6 makan, setelah itu stop lagi, besok lagi begitu lagi, besok lagi begitu lagi. Itu kebiasaan yang baik banget untuk sehat. Sedikit makan, kamu akan menjadi lebih sehat.